Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya ingin membagikan renungan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6, di mana di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya sudah lumpuh ya. Nah, di situ dikatakan juga bahwa orang-orang Farisi menunggu dan melihat dan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus sendiri saat itu marah ya dan jengkel kepada mereka, sehingga di situ pula dia menyembuhkan tangan orang itu. Dan sebelumnya dia mengatakan bahwa apa yang benar, apa yang lebih baik ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat atau membunuh orang. Ya. Di sini saya ingin kita merefleksikan bagaimana sebuah emosi itu penting bagi kita, karena dia sangat mempengaruhi segala sikap dan perbuatan kita. Ya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus yang juga adalah sebagai seorang manusia dan juga Allah. Dia sebagai manusia pun mempunyai emosi, dan emosi yang sering kita label emosi yang negatif, marah dan jengkel, itu digunakan tetapi untuk hal yang baik. Lalu marah dan jengkel apa yang baik gitu ya? Kalau kita lihat perbandingannya dengan orang Farisi, mereka juga marah dan jengkel kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka marah dan jengkel karena fokus mereka adalah ingin membenarkan diri sesuai dengan hukum Allah. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri marah dan jengkel karena mereka salah dalam hati mereka yang tidak memfokuskan kepada hukum yang terutama, yaitu adalah hukum cinta kasih ya, dua hukum yang terutama. Cintailah Allahmu dengan segala pikiran ya, kekuatan dan semua yang engkau miliki. Tapi di sini fokusnya orang Farisi adalah justru mencari-cari kesalahan orang lain. Sering tidak kita ya kesal dan jengkel karena kesalahan-kesalahan kecil orang lain, entah itu orang yang bekerja dengan kita, orang bekerja untuk kita, anggota keluarga kita ya, dan orang lain ya. Sedangkan Tuhan Yesus di sini jengkel karena mereka tidak sama sekali memikirkan kebaikan daripada orang yang sudah tangannya begitu loyo ya, sehingga hukum untuk hari Sabat ya, kalau hukum itu banyak sekali hierarkinya ya, yang paling penting sampai yang tidak begitu penting, sehingga dia mengatakan manusia itu lebih penting daripada hukum daripada hari Sabat ya. Nah, mari kita coba kita teliti ya, di mana emosi saya, terutama emosi-emosi yang negatif. Apakah itu hal-hal yang kecil yang tidak penting ya, tentang kesalahan-kesalahan orang lain ya, atau kita seperti Tuhan Yesus ya, walaupun kita mempunyai emosi yang negatif dan bisa jengkel juga, tapi itu adalah emosi untuk kebaikan orang lain ya, sehingga dia juga mempunyai emosi yang lain, yaitu adalah emosi yang berani. Dia berani mendobrak ya, dia berani melakukan hal-hal di luar daripada ekspektasi orang-orang yang menjadi musuh-musuh dia. Beranikah kita yang melakukan hal-hal yang baik ya di mata Tuhan, walaupun kita dipersalahkan oleh orang-orang lain, mungkin musuh-musuh kita ya. Kita mau dengan menggunakan emosi yang negatif kita agar untuk bisa digunakan bagi kebaikan orang lain, bukan untuk mempersalahkan orang lain ya. Itulah yang Tuhan inginkan, karena Tuhan itu mengasihi kita lebih penting daripada hukum yang Tuhan berikan, karena hukum-hukum itu adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk menyulitkan kita dan membuat kita menderita.
Mari kita berdoa agar Roh Kudus memberikan kita kebijaksanaan agar membawa kita, hati kita kepada emosi yang baik. Apakah itu sebuah kemarahan, tetapi kemarahan untuk kebaikan sesama, ya. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah datang dan Dia juga dengan beraninya membela kebaikan untuk kita, kesembuhan untuk kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh berani dan mau mengambil resiko untuk kebaikan orang yang sakit tangannya itu, dan pastilah Dia juga berbuat demikian bagi kita semua. Dan biarlah namanya selalu dipuji sepanjang masa. Amin.